Ini ibu, kamu sekarang harus bicara. Kamu bisa bicara. Ibu paksa kamu untuk bicara. Ibu nanam, melukis. Tadi melukis pohon. Ini pohon kehidupan. Aldi, ini pohon kehidupan. Ibu melukis hanya sedikit. Tadi dilanjutkan oleh temanmu Anfield. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 051 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang lagi dari Mensos, paksa anak tunarungu untuk bicara pun ia menuai protes. Mensos Tri Risma hari ini kembali mendapatkan kritikan tajam dari netizen di Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Saat berada di atas panggung, Risma melalui pidatonya memaksa penyandang disabilitas untuk berbicara. Seorang difabel bernama Aldi diminta untuk berbicara oleh Risma. Aldi, ini bu, kamu sekarang harus bicara. Kamu bisa bicara? Ibu paksa kamu untuk bicara. Ibu nanam, melukis. Tadi melukis pohon, ini pohon kehidupan. Aldi, ini pohon kehidupan. Ibu lukis hanya sedikit, tadi dilanjutkan oleh temanmu Anfield. Nah Aldi, yang ibu ingin sampaikan, kamu punya di dalam apa namanya? Pikiranmu, kamu harus sampaikan ke ibu apa pikiranmu. Ucap Risma pada Rabu 1 Desember dikutip dari redaksi bisnis dari YouTube Kemensos. Kamu sekarang ibu minta bicara, gak pakai alat. Kamu bisa bicara? Kata Risma. Meskipun mencoba, namun suara yang dikeluarkan olehnya masih sangat lirih. Melihat hal itu, Risma pun terus meminta Ardi berbicara tanpa menggunakan alat bantu. Seorang perwakilan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin bernama Stefanus pun langsung naik ke atas panggung. Stefanus tampak berbicara menggunakan bahasa isyarat yang diterjemahkan langsung oleh juru bicara bahasa isyarat. Ibu, mohon maaf, saya mau berbicara dengan ibu sebelumnya, bahwasanya anak tuli itu memang menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk kemudian dipaksa bicara. Tadi saya sangat kaget ketika ibu memberikan pernyataan. Mohon maaf bu, apa saya salah? Kata Stefanus. Menurut Stefanus sendiri, bahasa isyarat menjadi hal yang sangat penting bagi para penyandang disabilitas. Bahasa isyarat diibaratkan sebagai mata dan juga alat bantu dengar. Kalau alat bantu dengar itu bisa mendengarkan suara, tapi kalau suaranya tidak jelas itu tidak akan bisa terdengar juga. Lanjut Stefanus. Namun disinilah kritikan pedas datang kepada Kemensos, yaitu Mensos Risma, menilai netizen bahwa Risma tak bisa sepenuhnya memahami difabel dan juga kekurangannya. Alih-alih mencoba memahami bahasa isyarat, Risma justru mengatakan bahwa manusia seharusnya menggunakan indera penglihatan, pendengaran, dan pengucapan secara penuh. Stefan, ibu tidak mengurangi bahasa isyarat, tapi kamu tahu Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan mata kepada kita. Yang ingin ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu, sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi karena itu kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita, mulut, mata, telinga. Jadi ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat, tapi kalau kamu bisa bicara maka itu akan lebih baik lagi. Begitu kata Risma. Potongan video Mensos Risma yang memaksa anak-anak disabilitas berbicara itu kemudian viral di Twitter, hingga menjadi trending topik pada hari Kamis 2 Desember. Netizen mengaku kaget dengan pembicaraan Mensos Risma. Mereka kemudian mengkritik bahwa seharusnya seseorang sepenting Mensos harus bisa memahami orang lain. Bu, manusia juga diberi karunia untuk bisa mendengarkan, memahami, dan diam. Seharusnya ibu juga memaksimalkan karunia Tuhan seperti itu. Tulis seorang netizen bernama @peja. Ada juga yang berkomentar, mana ada orang yang pengen gak bisa ngomong sama dengar. Mungkin ibu gak tahu gimana rasa sakit mereka saat memakai ABD dan juga ketika dipaksa berbicara saat terapi bicara. Saya kesal dan emosi sekali mendengar pernyataan ibu. Ini nyuruh difabel dengan alasan memaksimalkan pemberian Tuhan berupa mulut buat ngomong. Tapi sendirinya gak mau memaksimalkan pemberian Tuhan berupa telinga buat mendengarkan kritik orang lain. Tulis netizen bernama akun @dalamhitungan.
Mensos Tri Risma hari ini kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan lantaran marah-marah, tapi karena memaksa seorang penyandang tunarungu berbicara di hadapan orang banyak. Peristiwa ini terjadi saat peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI pada 1 Desember kemarin. Waktu itu Risma mengajak seorang anak tuli bernama Aldi untuk naik ke atas panggung dan bersama dirinya serta penyandang disabilitas lainnya. Awalnya Risma menunjukkan kepada Aldi bahwa dirinya melukis pohon kehidupan yang disempurnakan oleh penyandang tunarungu lain bernama Anfield. Namun tiba-tiba Risma meminta kepada Aldi untuk menyampaikan pikirannya dengan berbicara langsung tanpa alat bantu. Kamu ingin kita tidak merusak bumi kan? Kamu sekarang ibu minta bicara tidak pakai alat. Kamu bicara Aldi, kamu bicara. Begitu kata Risma. Cukup lama Risma membujuk Aldi untuk berbicara sambil menyorongkan mic ke depan mulut Aldi yang bermasker. Aldi yang bingung berusaha untuk menjauhkan mic dari mulutnya dengan tangan kirinya. Tapi kemudian tangan Risma menurunkan tangan Aldi. Aldi, kamu bisa bicara sayang, begitu katanya. Desakan itu kemudian membuat Aldi menurut Risma. Ia mengucapkan sepatah dua patah kata yang tidak terdengar jelas. Risma lalu meminta seorang perempuan untuk menerjemahkan apa yang disampaikan Aldi, dan dengan inisiatifnya, Aldi hendak mengambil alat tulis yang dibawa perempuan tersebut. Ndak pakai alat tulis sayang, kamu bicara. Begitu kata Risma. Dengan mimik bingung, Aldi kemudian mengucapkan kalimat yang dituntun oleh Risma. Apa yang dilakukan oleh Risma ini kepada penyandang tunarungu lainnya, Stefan, dia mengingatkan kepada Risma bahwa anak tuli memang menggunakan alat bantu, dengar, tapi tidak untuk dipaksa berbicara. Saya mau menyampaikan bahwa bahasa isyarat itu penting bagi kami. Bahasa isyarat itu adalah seperti alat bagi kami. Alat bantu suara, kalau suaranya tidak jelas juga tidak akan membantu, kata Stefan. Mendapatkan protes itu, Risma menjelaskan bahwa Tuhan memberikan mulut, telinga, dan mata kepada manusia, dan menurut Risma, anak-anak menggunakan alat bantu dengar tidak mesti bisu. Karena itulah ia memaksa untuk berbicara. Risma mengaku belajar dari staf khusus Presiden, Angki Yudhistia, yang juga merupakan penyandang tunarungu. Saat menjadi wali kota Surabaya, Risma pernah bertemu dengan Angki. Waktu itu bicaranya belum jelas seperti sekarang. Karena dilatih terus, sekarang Angki berbicara sangat jelas. Stefan lalu menimpali Risma bahwa kemampuan anak tuli itu bermacam-macam. Ada yang tuli sejak lahir dan ada yang tuli saat sudah tumbuh besar seperti Angki Yudhistia. Kemampuan berbahasa isyarat juga beragam. Ada yang bisa, ada yang tidak, jadi itu yang harus dihargai. Plus bahasa isyarat juga bisa memberikan pemahaman kepada orang tuli, itu adalah salah satu akses juga untuk kami.